Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 4, sebelum kita awali pelajaran SKI pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang dakwah Rasulullah, yang pada intinya dakwah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah selama 3 tahun dan menghasilkan golongan sahabat yang pertama kali masuk Islam yang dinamakan As-Sabiqunal Awwalun. Dari golongan wanita, As-Sabiqunal Awwalun tentunya adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah atau Sayyidati Khadijatul Kubroh radhiyallahu anhu. Adapun dari golongan pria dewasa, tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat tercinta beliau, sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan dari golongan remaja atau bahkan bisa dikatakan anak-anak, karena beliau masuk Islam itu baru berumur 8 tahun, adalah sepupu beliau sekaligus menantu beliau sekaligus anak angkat beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Akhirnya pun Rasulullah selama 3 tahun itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Turunlah wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sejak saat itulah Nabi Muhammad sudah mulai dakwah secara terang-terangan. Dalam berdakwah secara terang-terangan, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah mengundang para tokoh kaum kafir Quraisy pada jamuan makan. Rasulullah menyiapkan jamuan makan yang istimewa, yang mewah. Kemudian setelah mereka makan, baru Rasulullah menyampaikan pokok-pokok ajaran Islam. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang mengakui atau yang mengikuti dakwah Rasulullah. Dan pada suatu ketika Rasulullah pun mengadakan pertemuan di Bukit Sofa yang dihadiri oleh ratusan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Dan Rasulullah naik ke atas bukit dan berpidato. Apakah kalian percaya seandainya saya mengatakan bahwasanya di balik bukit itu ada musuh yang akan menyerang? Mereka pun serentak mengatakan, kami percaya, karena engkau adalah Al-Amin, engkau adalah orang yang dapat dipercaya, engkau tidak pernah berbohong, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut engkau kecuali itu adalah kebenaran. Rasulullah pun melanjutkan, baiklah kalau begitu, akan saya sampaikan pokok-pokok ajaran Islam. Yang terutama, Tuhan yang wajib disembah adalah Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Allah itu esa. Apa jawaban mereka? Mereka pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bahkan Abu Lahab mengejek Rasulullah, memfitnah Rasulullah sebagai seorang pendusta. Bukan hanya Abu Lahab, tidak cukup Abu Lahab, istrinya pun ikut-ikutan, yang bernama Arwah ataupun Ummu Jamil ikut mengejek Rasulullah, sehingga mereka dilaknat oleh Allah dalam surat Al-Lahab. Kemudian kaum kafir Quraisy pun merasa takut dengan Rasulullah, dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah, dikhawatirkan akan berkembang di kota Mekah. Akhirnya pun mereka mendekati Abu Thalib, paman Rasulullah, orang yang membesarkan Rasulullah.
Yang pertama mereka lakukan adalah mengancam Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, sampaikan kepada keponakanmu, jika dakwah menyebarkan agama Islam tetap dilanjutkan, maka akan kami bunuh keponakanmu itu. Disampaikanlah Abu Thalib kepada Nabi Muhammad apa yang diucapkan oleh kaum kafir Quraisy. Apa jawaban Nabi Muhammad? Demi Allah, meskipun nyawa melayang dari badan saya tidak akan menghentikan dakwah ini. Ketika diancam Abu Thalib tidak bisa, mereka pun merayu Abu Thalib. Datanglah seorang yang bernama Walid bin Mughirah, membawa seorang pemuda yang gagah perkasa, yang ganteng, yang tampan, yang bernama Umar bin Walid. Wahai Abu Thalib, bagaimana kalau keponakanmu itu saya ambil untuk kami bunuh? Sebagai gantinya, kamu akan saya beri seorang pemuda yang tidak kalah tampannya, yang bernama Umar bin Walid. Apa jawaban Abu Thalib? Jelas, paman siapapun tidak akan mau keponakannya ditukar, keponakannya dibunuh, sedangkan pemuda yang hendak ditukar disuruh kita untuk mengasuh. Abu Thalib tidak bisa diancam dan tidak bisa dirayu. Akhirnya Nabi Muhammad yang dirayu. Datanglah seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak usah sulit-sulit untuk berdakwah, cukup ada di rumah. Kamu akan saya cukupi hartanya. Kamu minta apapun akan kami beri. Kamu akan saya beri tahta, akan kuberi kekuasaan, dan kamu akan kami beri wanita. Silakan pilih wanita-wanita cantik di Mekah. Syaratnya cuma satu, hentikan dakwah kau. Apa jawaban Nabi Muhammad? Biarpun matahari ada di tangan kananku dan bulan ada di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan menghentikan dakwah ini. Gagal maneh, katanya orang kafir Quraisy. Usaha-usaha demi usaha yang mereka lakukan, merayu Abu Thalib, mengancam Nabi Muhammad, semuanya tidak ada yang berhasil. Yang hanya mereka dapatkan adalah kegagalan demi kegagalan. Itu dikarenakan karena kegigihan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Anak-anakku sekalian, demikian materi pada hari ini. Sebagai tugas, seperti biasa, jangan lupa absen tetap di e-learning, dan kemudian mohon dibuka tugasnya di KI 3 dan KI 4. Bagi yang belum mengerjakan tugas minggu yang lalu, tetap kami tunggu dengan deadline waktu 1 minggu ke depan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.